Suryo Aji akan tetap tampil di sirkuit Mandalika. Pengelola resmi sirkuit Mandalika, Injourney Tourism Development Corporation, akan menjadi penampil rutin kedua pembalap muda asal Indonesia binaan PT Astra Honda Motor atau AHM pada ajang balapan kelas dunia MotoGP 2026. Pertamina Mandalika International Circuit yang berada di kawasan ekonomi khusus Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dikelola PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero atau Injourney melalui anak perusahaan ITDC, berkomitmen untuk mendorong lahirnya generasi pembalap Indonesia yang mampu bersaing di pentas internasional. Ini adalah wujud nyata dari kehadiran sirkuit Mandalika yang bukan hanya sebagai arena balapan kelas dunia seperti MotoGP, tetapi juga sebagai tempat tumbuhnya mimpi, semangat, dan prestasi anak bangsa di panggung dunia. Diketahui kedua pembalap Indonesia, Veda Ega Pertama dan Mario Suryo Aji, telah menorehkan berbagai pengalaman berharga di lintasan sirkuit Mandalika. Mario Aji tercatat tak pernah absen tampil pada ajang Grand Prix Indonesia sejak tahun 2022 hingga 2025 sekarang, mulai dari sesi latihan bebas Moto2 hingga kualifikasi dari balapan Moto3. Sementara itu, pembalap binaan Astra Honda Motor lainnya atau AHM, Veda Ega Pertama, juga menunjukkan kiprah gemilangnya dengan berhasil melakukan sirkuit Mandalika pada gelaran Idemitsu Asia Talent Cup Mandalika tahun 2023. Dan tak hanya itu, diketahui sirkuit Mandalika secara resmi telah meraih homologasi Grade A dari Federasi Internasional de Motorcyclism. Dengan adanya status tertinggi ini menjadi bukti bahwa sirkuit Mandalika telah memenuhi seluruh persyaratan teknis dan keselamatan untuk menggelar ajang balap motor paling prestisius di dunia, termasuk MotoGP 2025. Apalagi tercatat sirkuit Pertamina Mandalika di Lombok ini juga telah menjadi tuan rumah penyelenggaraan MotoGP sejak tahun 2022. Dengan kehadiran sirkuit Mandalika ini memberikan akses kepada setiap pembalap Indonesia untuk berlatih dan berkompetisi di infrastruktur dan lintasan dengan kualitas setara MotoGP. Selain itu, kehadiran sirkuit Mandalika telah mendorong lahirnya ekosistem balap yang lebih profesional, mulai dari pembalap, mekanik, hingga manajemen dan tim. Hal ini tentunya sangat membantu para pembalap muda seperti halnya Veda Ega Pertama dan Mario Aji beradaptasi dengan standar teknis, kecepatan, dan tingkat kesulitan yang sama seperti yang mereka hadapi di kejuaraan dunia. Sirkuit Mandalika juga berperan penting dalam membangun kepercayaan diri pembalap nasional untuk tampil di depan publik sendiri dalam ajang-ajang besar seperti MotoGP dan Asia Talent Cup, memberi dorongan mental luar biasa bagi para pembalap muda. Dan sebelumnya, Honda Tim Asia telah mengumumkan kepastian penampilan dua pembalap muda lulusan Astra Honda Racing Team atau AHRS untuk seluruh musim MotoGP 2026. Pembalap muda binaan PT Astra Honda Motor atau AHM, Veda Ega Pertama, bertarung di kelas Moto3 dan Mario Aji di Moto2 pada MotoGP 2026. Walaupun belum genap berusia 18 tahun, Veda Ega Pertama telah mendapat kesempatan emas untuk langsung menapaki jenjang balap GP Moto3. Veda Ega Pertama sebelumnya telah menunjukkan prestasi gemilang sebagai runner-up pada ajang Red Bull Rookies Cup musim 2025. Dan sementara itu, Mario Aji akan berlaga dengan membawa bendera Honda Tim Asia. Pemuda asal kota Magetan, Jawa Timur ini merupakan lulusan AHRS tahun 2016 yang telah dibina sejak usia 12 tahun dan siap menapaki tahun kelimanya gelaran MotoGP melalui kelas GP Moto2 2026. Muhammad Kiandra Ramadipa, pembalap binaan PT Astra Honda Motor atau AHM, membuat penampilan menakjubkan di ajang European Talent Cup atau ETC seri Catalunya Spanyol akhir pekan lalu pada tanggal 2 November 2025. Pembalap asal Sleman, Yogyakarta tersebut yang harusnya start di posisi ke-10 ini harus start di posisi 24 akibat melakukan kesalahan saat sesi kualifikasi. Ramadipa yang berjalan terlalu pelan di salah satu sektor sirkuit diganjar hukuman yang membuatnya harus rela turun posisi start di posisi ke-24. Namun hebatnya, Kiandra Ramadipa seolah menyihir Eropa. Semangat jong pembalap berusia 15 tahun itu malah tersulut dan berhasil finish terdepan yang membuatnya menjadi sorotan dunia. Dan tentunya penampilan luar biasa Ramadipa di ETC ini membuat masa depan Rama menjadi pertanyaan. Apakah Kiandra Ramadipa di musim depan akan naik ke kelas Junior GP menggantikan posisi Veda Ega Pertama yang naik ke kejuaraan dunia Moto3? Manajer motorsport PT Astra Honda Motor atau AHM saat ditemui di Barcelona, Spanyol menyebut nasib Ramadipa akan ditentukan setelah seri terakhir ETC tahun ini digelar, di mana ETC atau European Talent Cup tahun ini masih tersisa satu seri di sirkuit Valencia, dan nasib Ramadipa musim depan baru diputuskan setelah seri ini digelar.
Untuk tahun ini, Kiandra Ramadipa mengikuti 2 kejuaraan balap di Eropa, yakni European Talent Cup dan juga Red Bull Rookies Cup. Di kejuaraan Red Bull Rookies Cup, Ramadipa bercokol di posisi ke-8 klasemen akhir dengan raihan 102 poin dan 1 kali podium di seri Jerman. Untuk kejuaraan European Talent Cup yang masih menyisakan 1 seri tersisa, Kiandra masih memiliki peluang untuk menjadi runner-up di klasemen akhir pembalap. Saat ini Kiandra Ramadipa menduduki posisi 3 klasemen sementara pembalap dengan raihan 129 poin. Tertinggal 15 poin dari Fernando Bujasa yang menempati posisi kedua dan hanya unggul 4 poin dari Alex Longarella yang berada di posisi keempat. Artinya Kiandra Ramadipa harus berjuang keras di seri terakhir untuk mempertahankan posisi 3 besar atau meraih kemenangan untuk memperbesar peluangnya finish posisi kedua klasemen akhir pembalap. Jika melihat usia Ramadipa yang tahun ini sudah genap berusia 16 tahun, kemungkinan besar Ram akan naik ke kelas Junior GP mengisi kursi yang ditinggalkan Veda Ega Pratama. Saingan Veda Ega pertama, Hakim Danis merasa sangat antusias menghadapi akhir pekan balapan seri Moto3 Portugal 2025 di sirkuit internasional Algarve Portimao. Kesempatan merasakan atmosfer persaingan di kelas Moto3 dipastikan kembali didapatkan Danis saat menjadi mengganti untuk Ryose Yamanaka di tim MSI Racing akhir pekan ini. Hakim Danis menggantikan posisi rider asal Jepang tersebut yang sedang bergulat memulihkan kondisinya usai menjalani operasi penyembuhan cedera. Ini menjadi momen kedua kali bagi Hakim Danis mengaspal di kelas Moto3 usai sebelumnya tampil sebagai wildcard di kandangnya sirkuit Sepang, Malaysia. Dalam sebuah kesempatan pertamanya di Moto3 Malaysia tahun 2025 ini, Hakim Danis menunjukkan prospek yang menjanjikan sebelum akhirnya dia gagal finish karena kendala teknis dari motornya. Usai turun sebagai wildcard, dia mengaspal di Junior GP 2025 sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol dengan menjadi salah satu saingan rider muda Indonesia Veda Ega Pratama. Akan tetapi dalam 2 balapan yang dijalani, kecepatan Danis cukup mampu untuk menyaingi Veda Ega Pratama yang finish di urutan ke-6 pada race 1 dan finish di tempat ke-8 pada race kedua. Usai turun sebagai wildcard, dia mengaspal di Junior GP 2025 sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol dengan menjadi salah satu saingan rider muda Indonesia Veda Ega Pratama. Akan tetapi dalam 2 balapan yang dijalani, kecepatan Danis cukup mampu untuk menyaingi Veda Ega Pratama yang finish di urutan ke-6 di race 1 dan finish di tempat ke-8 pada race kedua. Hakim Danis sendiri sempat kalah pada race 1 di mana dia finish 2 tempat di belakang Veda Ega Pratama. Sedangkan di race 2, Hakim Danis meraih 2 tempat lebih baik dari Veda Ega Pratama dengan menduduki posisi ke-6 pada akhir lomba pekan kemarin tersebut di sirkuit Catalunya, Spanyol, Barcelona. Oke. Veda Ega Pratama, Mario Suryo Aji, Kiandra Ramadipa, Hakim Danis. Kita bahas 4 sekarang ya. Hakim Danis yang akan berlaga di Moto3 Portugal. Sedangkan untuk Kiandra Ramadipa masih pertanyaan nasibnya itu musim depan akan Junior GP untuk menggantikan Veda Ega Pratama atau penentuannya dalam seri terakhir di Valencia di sirkuit Ricardo Tomo. Oke. Dan Mario Suryo Aji tetap berlaga di Moto2 di musim depan, dan Veda Ega Pratama sudah pasti berlaga di Moto3 sama Honda Team Asia. Oke, udah ya. Oke, sekian video hari ini. Akhir kata Serenus Pratomohak, salam sayang untuk orang samping Anda, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace. Peace.